Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin hadirat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah lau sikimeta pada syukur maraja lori Allah taala puan maraja mahkamah selor idi memori pemasena Allah taala insyaallah akan selalu menyertai kita semua. Gangkanna pedang kaki rewe di kampung tonga-tonga tak. Kita sudah paham bahwa kita semua dari surga dan ingin kembali ke surga. Roh kita dari surga dan ingin kembali ke surga. Namun dalam perjalanan roh manusia banyak yang transit di neraka karena dia mengikuti langkah-langkah setan. Disinilah pentingnya pemahaman tentang agama supaya kita jangan salah alamat tinggal di dunia. Kemudian dari itu mari pula kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina. Dengan selalu berselawat kepada beliau, insyaallah kita akan mendapat syafaatnya. Kaum muslimin dan muslimat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam yang berbahagia ini kajian kita adalah pemahaman tentang ma'rifatullah. Jadi kajian kita ini sudah tinggi dan memang di masjid kita ini saya hitung sudah 13 tahun. Saya mulai berikan pengajian tahun 2010. 2 tahun sebelum kuliah S3. Jadi dari setting 10 ni telu tahun apa ngaji ke masjid teh. Luar biasa. Jadi memang kajiannya sudah tinggi. Jadi malam ini saya akan uraikan tentang pemahaman ma'rifatullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwaluddin ma'rifatullah. Yang paling pertama di dalam agama kita yang harus kita kenal adalah Allah. Jadi awwaluddin ma'rifatullah. Yang paling pertama yang harus kita kenal di dalam agama kita adalah Allah. Lalu bagaimana cara mengenalnya? Ya. Qala al ulama, maka dia tu penderita. Man arafa nafsahu faqad arafa Adam. Wa man arafa Adam faqad arafa Muhammad. Wa man arafa Muhammad faqad arafa ar-ruh, wa man arafa ar-ruh faqad arafa Allah. Ni gini kitau pejepui wi alena. Na pejepui ton ni tu Adam. Na ni gini kitau pejepui Adam, na pejepui ton ni tu Muhammad. Na ni gini kitau pejepui Muhammad, na pejepui ton ni tu nyawana. Na ni gini kitau pejepui nyawana. Na penyepiton itu Allah Ta'ala. Jadi siapa yang mengenal dirinya maka sungguh dia kenal Adam, dan siapa yang mengenal Adam maka sungguh dia kenal Muhammad, dan siapa yang mengenal Muhammad maka sungguh dia kenal ruhnya, dan siapa yang mengenal ruhnya maka sungguh dia kenal Allah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Apa manfaat dan tujuan mengenal Allah?
Pertama, untuk membangun hakul yakin. Istilahnya tumatuan tariolo perlu ipakasingi tok dota mundur lino keyakinan tak nasaba upan adik gaga tok do na mundur ke lino masih sakit. Jadi itulah sehingga dikatakan harus kita bangun hakul yakin. Nah, bagaimana caranya supaya kita betul-betul membangun keyakinan kita, tidak ada lagi keraguan sama sekali dengan adanya Allah sebagai Maha Pencipta. Ya, pertama kita harus mengenali siapa diri kita sebenarnya. Manusia terdapat dua unsur, unsur jasmani dan unsur rohani. Jadi ini rupa tawe engka dua unsur, engka malahireun, engka malinru. Jadi ieu malahireun ge watak kaleta. Na ieu malinru ge nyawata. Sehingga tu pandrita tak riolo, pandrita supoe tarampiangi makada tapa japui 4 poler sewa-sewai 5 poler posewai 4 dari sesuatu dan 5 dari Allah. 5 poler posewai artinya 5 dari Allah. Jadi 4 sesuatu itulah yang menjadi bangunan tubuh manusia. Kita sudah paham semua bahwa manusia diciptakan dari tanah, itu dari segi jasad. Dan beberapa unsur lainnya, bukan saja tanah, tapi ada beberapa unsur yang lain yang menjadi pelengkap tubuh kita. Dan istilahkan tu pandrita sopoe makada apa tu sewa-sewa watak kalemu mancaji watak kaleh. Nah pejepuyaro memang unsur utama adalah tanah, tapi ada unsur tambahan dicontohkan dengan bangunan. Ya, bangunan ada bahan pokok dan ada bahan tambahan. Jadi nanti sempurna bangunan itu kalau banyak tambahan-tambahan variasi dan seterusnya. Demikian juga gambarannya manusia. Jadi unsur utama, unsur pokok pada tubuh manusia itu adalah tanah. Tambahannya api, air, angin. Dan kita buktikan secara ilmiah unsur tanah dalam tubuh kita adalah daging dan kulit. Ya. Unsur api dalam diri kita darah dan hati. Unsur angin dalam diri kita pernapasan. Unsur air dalam diri kita tulang dan urat. Dan ini saya sudah teliti dan itu menjadi tesis saya waktu di UMI dan saya sudah presentasikan di depan beberapa profesor penguji dan beliau bertanya coba diilmiahkan. Jadi artinya mereka minta dijelaskan. Jadi saya jelaskan pada saat itu unsur tanah, ya unsur tanah, daging dan kulit. Jadi perlu dipahami bahwa di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, "Tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghah
Wa khalaqnal mudghata idhama fakasawna idhama lahma thumma ansa'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Jadi ayat ini menceritakan tentang proses penciptaan manusia. Jadi dari sinilah juga saya dapatkan bahwa manusia prosesnya ada namanya aslul qarib, ada namanya aslul ba'id. Jadi engkau istilahnya proses langsung, engkau rasanya proses tidak langsung. Jadi proses langsung adalah Nabi Adam. Nah, kemudian proses tidak langsung adalah kita semua, cucu-cucunya. Ya, lalu muncul pertanyaan, bagaimana proses penciptaan Adam? Sehingga dikatakan aslul qarib, proses langsung. Jadi proses penciptaan Adam, setelah Allah berkalam, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya saya akan menciptakan khalifah. Jadi yang dimaksudkan di situ khalifah manusia. Jadi engkau dua penderita awal ini berdialog tentang proses penciptaannya Adam. Jadi riwatunna mailuni pancaji Adam puang Allah Ta'ala naumi empat malaikana. Riwatunna mailuni pancaji Adam puang Allah Ta'ala naumi empat malaikana. Pertama, malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Maka dari Jibril ini dialog dua pendeta wali. Ini langsung saya dengar dari kakek saya, dan alhamdulillah kakek saya dari jalur ayah dan ibu Patasopo. Ya. Jadi saya tinggal di tengah sebagai cucunya, jadi enak. Dan waktu itu sebelum meninggal, beliau kasih duduk di atas kursinya, napa tudang reke, napa nakatanya serekku. Nama kadana ini miodi upalit iye agak gaya. Jadi betul sampai sekarang ya terkadang datang dalam tidur membimbing cucunya. Itulah sehingga saya berani menulis buku tasawuf terus. Dan alhamdulillah ini sudah terpampang di depan kita. Sudah 4 buku tasawuf saya tulis. Ya, sudah 4. Saya sempurnakan supaya betul-betul pemahaman tasawuf ini bisa baik, bisa sempurna. Nasab mega makokoe nasulangi tasawuf. Licu-licu ada aliran kebatinan nasingi tasawuf. Jadi saya sudah uraikan secara tuntas itu di buku ketiga, Hakikat Ilmu Tasawuf. Dan yang kelima itu dari Pusat Pendidikan Prospektif Tasawuf. Dan yang keenam kebetulan tidak ditampilkan di sini, Tasawuf Falsafi, memadukan antara rasa dan rasio. Nah, inilah kita akan kaji nanti ke depannya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi tempo nareke yopi malaikat Jibril, maka dia Jibril agak birang apuan ala ko waya matta di Jibril, subhanallah, maha suci Allah. Mancaji tonni lapat subhanallah ibadana wae. Nah, si sumpung reken hakikatnya air. Hakikatnya air itu membersihkan. Ya, air membersihkan. Subhanallah, maha suci Allah. Satu. Kemudian yang kedua, malaikat Mikail. Yokni nampak suruh mala tanah. Napa makade
Mikail, alhamdulillah. Sininna papuje na punamana yang Allah Ta'ala. Manca jiton itu pakasuyanna tanai alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Terus yang ketiga, malaikat Israel. Age suruh reponge, isuruh malah angin. Metedi la ilaha illallah. Lalu yang keempat, malaikat Israfil. Yang berpuangnya isuruh malah api. Metedi Allahu Akbar. Jadi tepuni subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Jadi apa pakasuanda apa sewa-sewa. Ya, biasa tore kendaraan kita tahu maka ada sikirina apa sewa-sewa subhanallah, sikirina wae, alhamdulillah sikirina tanai, la ilaha illallah sikirina anginnya, Allahu Akbar sikirina apiye. Jadi setelah bersatu patuanda masjid di dari kita mariwata kaliwe 4 unsur itu, kita lah yang dianjurkan membacanya setiap selesai sholat. Itulah sehingga mencaji wirid zikir-zikir ikin tunggu pura ke masam pajak ibaca ni subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Lalu kenapa la ilaha illallah tidak ada di situ perintahnya baca 33 kali? Nah, apa rahasianya? Jadi rahasianya ripallawangan na sempajangnya iaitu kamina malakbi ibaca. Jadi zikir kamina malakbi ibaca ripallawangan na sempajangnya adalah lafaz la ilaha illallah. Karena subhanallah sudah dibaca 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Ya, ilalasnya berkupur ke masa panjang kan, ripallawanna sukuna iaitu zikri. Perlu ibaca tu. Abdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, apa manfaatnya? Kalau Rasulullah SAW ahabbul kalami ilallah arba'un. Ada 4 kalimat zikir, ya, ada 4 kalimat zikir Allah cinta kepada kita. Jadi dari ko ibaca 4 kalimat na puji ki puang Allah Taala na sanabita. Ya, jadi dari ko elok kina puji puang Allah Taala ta baca ya ro. Jadi ahabbul kalami ilallah arba'un. Ada 4 kalimat zikir na puji ki puang Allah Taala dari ko tuli baca ya ro. Ya, dan memang Bapak Ibu perlu kita memperbanyak amalan supaya kita mendapat cintanya Allah. Apa manfaatnya kalau Allah cinta kepada kita? An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah azza wa jalla qala, sesungguhnya Allah azza wa jalla telah berfirman, adali waliyan faqad azantuhu bil harbi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, barang siapa yang memusuhi waliku, faqad azantuhu bil harbi, maka saya menyatakan perang kepada mereka. Jadi betuan dari kenge ni gini kita memusuhi waliku. Jadi ia rasanya waliullah orang yang dekatnya kepada Allah. Tahu mak depek orang puangnya. Siapa yang memusuhinya maka dia pun Allah Taala ia matuk balinna. Terus wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in, dan tiadalah hambaku yang melakukan pendekatan kepada saya dengan sesuatu, ahabbu ilayya, maka saya mencintainya,
mimma taraktu alaihi, terhadap apa-apa yang telah diwajibkan kepadanya. Jadi betuanda dari ku ibu gau iro na perintahnya pun Allah Ta'ala dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kecintaan, na puji ki pun Allah Ta'ala. Wala yazalu abdi yatakarrab ilayya bin nawafil hatta ahibbahu. Ya, seboleh-boleh dah atai ya kita lah semua yatakarrabu, melakukan pendekatan kepada Allah bin nawafili, dengan memperbanyak amalan-amalan sunnah, hatta ahibbahu, gangkanna na puji ki puang Allah Ta'ala. Fa idza ahbabtuhu, maka dia puang Allah Ta'ala, fa idza ahbabtuhu, nareku engka ka puji wi ataku, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, barangkalingaku napake barangkalinga, wa basarahu alladhi yubsiru bihi, pakitaku napake makita, wa yadahu allati yubtisu biha, limaku napake makareso, wa rijlahu allati yumsi biha, ajai kuna pakai joppa, wala in sa'alani, dari ku engkai mari laur iya, la atiyannahu, pasti utarima parilodonna, wala in asta'adani, dari ku engkai milau tulung perlindungan dari saya, la aidannahu, maka pasti saya berikan perlindungan. Jadi intinya, apabila seseorang dekat sama Allah, maka dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah sasaran kita untuk mengenal dia. Sahabatku, puangnya nama puji, puangnya dari kepuji ki, apapun yang kita inginkan pasti dikasih sesuai dengan sabda Rasulullah tadi. Lalu apa yang harus dilakukan? Amalan-amalan apa yang harus kita lakukan? Bapak Ibu, ingat bagaimana perjalanan baginda Rasulullah SAW waktu beliau mendapat undangan khusus, karena beliau adalah Habib Allah, tahu pujinna pun Allah Ta'ala. Beliau diundang naik ke Sidratul Muntaha. Beliau diundang naik ke Sidratul Muntaha, menjemput apa yang dijemput beliau, miftahu ala kulli khair, kunci segala kebaikan, yang dari itu sempajang. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-samiul basir. Subhanalladzi asra bi abdihi, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Coba kita perhatikan di situ kata asra bi abdihi. Jadi asra bi abdihi batuanna Nabi Muhammad SAW ipan lalengi. Lalu di situ bi abdihi, kenapa bukan bi Muhammadin? Itu pertanda bahwa ia romailona jopai Nabi sallallahu alaihi wasallam urusan hamba. Jadi urusan tamanat tu ia romailona jampu Nabi ta, ia tu sempajang. Jadi Bapak Ibu, saya hubungkan lagi dengan pengenalan dari jati diri kita. Diri kita ini dengan roh, artinya roh kita dengan sholat itu satu paket. Ya, jadi nyawata si bawa sempajangnya satu paket. Apa kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah? As-salatu lazizatul arwah. Salat itu adalah makanan lezatnya roh.
Jadi as-salatu lazizatun ar-ruh, salat itu adalah makanan lezatnya roh, atau bisa juga diartikan salat itu adalah kebutuhan pokoknya nyawata. Nah, salat itu sendiri dari kata wasilah, artinya laleng. Jadi ia roh nyawata bersumber dari Nurul Anwar. Jadi ia tuh nyawata bersumber dari Nurul Anwar. Ini kajian yang buku ke-6 saya dapat di situ, ternyata iro nyawata bersumber dari Nurul Anwar. Nur artinya cahaya, Anwar sang maha cahaya. Nah, jadi inilah yang perlu kita kenal, bahwa selama ini manusia atau kita semua ini hanya paham kita berasal dari tanah, itu tubuh kita. Ia tubuh tak boleh ditanai, tapi ia nyawa perlu dipejepui. Nah, ternyata nyawa kita ini dari cahaya, ya. Jadi itu nyawa tak cahaya, Nurul Anwar, cahaya dari sumber cahaya. Jadi nyawa tak cahaya, polri sang maha cahaya. Siapa dia? Allah. Nah, itulah yang dimaksudkan ketika seseorang berpisah rohnya dari tubuhnya, dibacalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya roh kita ini lillah, dari Allah, dari Nurul Anwar, wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya roh kita akan kembali kepada Dia. Nah, disinilah muncul lagi pertanyaan. Angga narok natunangi nyawata ri puange. Ah, itulah disuruh kita sholat. Jadi sholat itu ibaratnya jalanan. Itulah yang ditempati roh kita kembali menghadap kepada Allah. Jadi sholat itu ketika roh kita ada di dalam tubuh, maka Allah alirkan rahmat berkah ke dalam tubuh kita, ke dalam hati kita. Jadi itu perlu pakai sing sempajange. Nah, sahabat makasih sempajange, rahmat Allah, berkah Allah lancar masuk ke dalam hati kita. Ya. Ya, terus lagi ketika roh dicabut dari tubuhnya, maka itu akan kembali nyawa sempajata atau nangi pemat rewat di surga. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi ya ada sebenarnya harus bolak-balik. Jadi makanya sholat itu siang malam itu dilakukan, karena memang roh kita butuh rahmat, butuh berkat dari Allah. Nah, sekaligus nanti ketika dicabut dari tubuhnya, maka itu lagi dia akan kendarai menuju ke surga. Jadi rugilah seseorang kalau salatnya tidak beres. Ya. Lalu muncul lagi pertanyaan, bagaimana supaya perjalanan kita mulus kembali ke hadirat Allah? Mari kita perhatikan ketika Rasulullah dari Masjid Al-Aqsa naik ke Sidratul Muntaha, ada 7 langit dilewati beliau. Itu bertanda bahwa dari icabu nyawata pitu langit lalalui mendek nyawanya. Tapi permasalahannya Bapak Ibu, karena setiap langit itu ada pintunya. Ya, ada pintunya. Nah, pertanyaannya, apa amalan kita supaya bisa terbuka pintu langit pertama, kedua, dan seterusnya? Nah, ternyata dalam pandangan ulama sufi ada 7 amalan harus kita amalkan kalau mau roh kita diterima di langit. Ya, ada 7 amalan harus diamalkan kalau mau roh kita diterima di langit. Ingat, roh manusia itu ada 2 model. Ada roh mukmin, ada roh kafir. Ketika roh mukmin dicabut dari tubuhnya, maka semua pintu langit terbuka. Tapi ketika roh kafir dicabut dari tubuhnya, semua pintu langit ditutup. Nah, inilah salah satu makna Rasulullah diberangkatkan naik ke langit ke-7. Pertama, untuk membuka pintu langit pertama harus melalui at-taubah.
Jadi kunci pembukanya lagi pertama itu adalah taubat. Jadi makanya kita tinggal di dunia ini perbanyak taubat. Apa kata Rasulullah? Ya ayuhan nas tubu ilallah wastaghfiruh. Hai sekalian manusia, bertaubatlah kepada Allah wa astaghfiruh, dan beristighfar. Fa inni atubu ilallah wastaghfiruh fil yaumi atamarra. Sesungguhnya saya bertobat dan beristighfar setiap hari 100 kali. Jadi ini pelajaran buat kita bahwa berbanyak istighfar. Ternyata dengan banyak istighfar, ketika roh kita dicabut dari tubuh kita, maka terbuka pintu langit pertama. Lalu selanjutnya masih ada lagi langit di atasnya. Yang kedua, apa amalan yang harus kita lakukan selama hidup di dunia? Amalannya adalah al-wara. Ini amalan al-wara. Agar si al-wara manini, hati-hati. Hati-hati ke masalah andreta, hati-hati ke masalah mereka hati-hati ke masalah pergaulan ta. Ini semua harus dibuktikan dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita buktikan seperti itu, berarti kita sudah memiliki kunci langit yang kedua, namanya al-wara. Karena otomatis nanti roh kita akan menghadap di Sidratul Muntaha. Kenapa di Sidratul Muntaha? Karena sholat di sana dijemput, karena roh dengan sholat kita satu paket. Jadi itu sehingga kalau dicabut rohnya orang itu menghadap ke langit. Sama lah waktu tempo nereki dicabut nyawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua pintu langit terbuka dan harumnya luar biasa. Tapi mana malaikat yang mulai dari langit pertama sampai yang ketujuh, malaikat maut iga nyawa nu cabut mau bau lada, harumnya luar biasa. Ternyata rohnya yang paling mulia dicabut oleh malaikat maut. Si balina tu sireke dari nyawa kafir mate mana tu sireke pajagana langi malaikat maut iga nyawa nu cabut liwa kok bonna nyawa kafir. Jadi nyawana atau kafir itu liwa kok bonna putu-matu. Ya. Jadi ini hati-hati. Jadi nyawa kafir liwa kok bonna. Itu sehingga ditutup pintu langit. Nah, inilah Bapak Ibu, ini makna daripada perjalanan Rasulullah melewati 7 langit. Jadi kita ini pahami Bapak ilmunya supaya kita terapkan. Lalu yang ketiga, zuhud. Ya, zuhud. Jadi zuhud itu adalah kunci langit ketiga. Jadi apa aplikasinya zuhud? Jadi harusnya zuhud mendapat nikmat biasa-biasa, mendapat ujian cobaan biasa-biasa. Ya, jangan terlalu panik. Jadi runtuh kereke nikmat oleh Allah Taala biasa-biasa saja. Runtuh kereke uji kereke puangin, coba puangin biasa-biasa saja. Itu pembuktian namanya zuhud. Kalau zuhud dalam arti tasawuf klasik itu nak pokor lino, tapi saya tidak cenderung ke situ karena saya padukan tasawuf klasik dengan tasawuf modern. Jadi saya pahami bahwa memaknai atau membuktikan zuhud itu adalah mendapat nikmat biasa-biasa saja, mendapat ujian cobaan biasa-biasa saja. Kita serahkan sepenuhnya sama Allah. Ya, itu namanya pembuktian zuhud. Lalu naik ke lagi keempat, kuncinya di situ adalah al-faqr. Ya, al-faqr. Jadi artinya jangan merasa kita memiliki. Kita harus, apa kata Allah? Antumul fuqara ila Allah. Kalian itu fakir di hadapan Allah. Jadi artinya jangan merasa memiliki, hanya merasa dititipi. Jadi ini harus kita buktikan juga dalam kehidupan kita. Nah, sebab engkau tahu merasa memiliki dan lupai sang pemiliknya, yakni Allah. Ya. Jadi kalau seperti itu berarti dia tidak memiliki kunci langit yang keempat. Jadi masih satu matu nyawana dareko dicabut karena tertutup pintu keempat. Jadi makanya harus dibuktikan, jangan merasa memiliki, hanya dititipi. Ya. Kemudian yang kelima, as-sabar. Ya, jadi kunci kelima, as-sabar, ini harus juga kita miliki.
Karena di dunia ini penuh masalah. Nah, jawaban pamungkas adalah kesabaran. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasta'inu bis sabri was salat, innallaha ma'as sabirin." Jadi bermohonlah kepada Allah dengan kesabaran dan salat. Jadi bertuanda dari kuengkareke akatata ripuange saboleh-boleh tak diawali dengan salat. Karena jumlah salat sebenarnya itu 50. 5 yang diwajibkan, 45 yang sunnah. Nah, contoh Bapak Ibu, kongkareke hajat ripuange engka tu sempaja hajat. Jadi dari kongka hajat sukuna diawali dengan salat hajat. Ya. Kemudian contoh lagi, kita dalam keadaan kebingungan, bingung ki, maka ada kiga makanja, engka siristana sempaja istihara. Jadi kalau kita bingung, bimbang, supaya jangan salah pilih, mas sempaja istihara ki. Ya, supaya dah jalur puangnya. Terus lagi kalau ada masalah kita besar, curhat ki ripuange, engka sirasa sempaja tahajud. Jadi sholat tahajud itu tempat curhat. Ya. Kemudian kalau kita mau bepergian, ada lagi sholat sunnah safar. Jadi ini kalau kita mulai pekerjaan kita dengan serba sholat, Masya Allah. Nah, jadi itulah sehingga Rasulullah mengatakan tadi, as-salatu miftahul kulli khair. Dan dibayangkanlah semua pekerjaan kita awalilah dengan sholat. Termasuk juga sholat duha. Ya, sholat duha yang paling bagusnya itu minimal 4 rakaat di pagi hari. Jadi 2 rakaat, ya 2 rakaat pertama diniatkan untuk sedekah kepada sel-sel tubuh supaya kita bisa sehat secara alami. Jadi sempaja duha 2 rakaat sebelum salat, 2 rakaat di awal niatkan untuk sedekah kepada tubuh supaya ordingnya sehat tubuh kita secara alami. 2 rakaat yang kedua untuk papalo modal. Jadi paling bagus itu lakukan salat duha baru beraktivitas. Kalau ini diterapkan, Masya Allah, napuji ki kuang Allah Ta'ala. Nah, inilah amal-amal seperti ini yang harus kita terapkan dalam keseharian kita. Lalu yang keenam adalah tawakal. Ya, tawakal. Nah, ini juga harus kita miliki sifat tawakal. Tapi jangan bertawakal kalau tidak melalui usaha dan doa. Jadi 3 di situ, ya, usaha, doa, tawakal. Jadi betul anda pasuku kiri ke usahata, pasuki pak dongata, nampaki serahkan lalu uangnya. Nah, jadi doa di sini Bapak Ibu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dari komelu ki na terima pak doangan tapung Allah Taala, engka telu riwatak kalewe perlu dia hindari. Apa kata beliau? Salasatun la tustajaba da'watuhum. Engka telu pasal perlu disingkirkan riwatak kalewe. Nah, sabab pandau pan angker telue de na tarima pak dongan tepung Allah Taala. Yang pertama, akilul haram, makanannya haram. Jadi apabila makanan haram riba subhat, maka doa tidak diterima. Singkirkan itu dari diri kita. Yang kedua, wa muksirul ghibah, tukang gosip, tukang adu domba, megananna, cerewet. Ya, kucer pakai jamu kan. Tapi rata-rata yang banyak bicara itu banyak kok salahnya. Mangka surah kalamu, kasura sakatuhu. Ni gini kita mega baca, mega itu salahna. Jadi kalau tidak ada ucapan-ucapan yang baik, apa kata Rasulullah? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khair aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah berkata baik. Kalau tidak ada kata baik yang dikeluarkan, auliyasmut, lebih diam. Ya, ini petunjuk dari baginda Rasulullah SAW. Nah, yang ketiga, wa man kana fi qalbihi ghilli aw hasadil muslim. Apabila ada di dalam hati sifat iri, sifat dengki, susah melihat orang senang atau senang melihat orang susah, itu juga menolak doa kita. Tak tolak doa kita. Jadi ini yang penting sekali Bapak singkirkan, baru kita perbanyak bacaan doa. Nah,
Melalui kesempatan ini ada doa yang diajarkan Nabi sangat sempurna. Ya, sangat sempurna. Apabila dibaca doa ini pada pagi dan petang, insya Allah kita akan selamat dari segala mara bahaya. Ya, doanya pertama, Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ya Allah, aku mohon keselamatan dunia dan akhirat. Ya Allah, aku mohon keselamatan, kesehatan, keselamatan dalam agamaku, duniaku, keluargaku, hartaku. Kemudian ini yang ketiga, Allahumma astur aurati wa amin rawati. Ya Allah, tutupilah kekuranganku dan berikanlah ketenangan dari rasa takutku. Kemudian ini doa patolak bala dari 6 penjuru. Allahumma fasni min baini yadayya wa min khalfi wal yamin wa shimal wa min fawqi wa a'udzu bi azamatika an aqtala min tahti. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan, dari atas, dan aku mohon perlindungan dengan kebesaranmu dari kehancuran dari bawah. Jadi ini patolak bala 6 penjuru. Nah, ini bagusnya kita baca kalau pagi setelah sholat subuh atau sholat duha. Insya Allah aman sampai masuk maghrib. Ya, ini najarkan Nabi kita. Insya Allah karena mara bahaya dari 6 penjuru. Ya, jadi sisa masalahnya lagi bagaimana supaya diijabah doa itu. Nah, itu tadi yang 3 lagi harus disingkirkan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi saya rasa itulah barangkali untuk materi tentang Ma'rifatullah dari dasar man arafa nafsahu. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum. Ada beberapa yang saya ingin minta penjelasan tambahan kalau perlu diperpanjang. Iya. Sebenarnya ada pendapat tadi tentang masalah ibadah pendidikan. Iya. Saya ingin meningkat masalah itu. Ada namanya harga diri. Iya. Ini harga diri. Kalau bisa sedikit dijelaskan kaitannya dengan kita punya tadi nyatakan bahwa ada namanya nyawa, ada namanya ya. Kemudian yang kedua, bagaimana akibatnya sebagai seorang muslim beriman kalau jati diri ini adalah tentang kehidupan dunia dan akhirat. Yang kedua, kemudian sedikit saya singgung, saya sangat loyal tadi mendengar tentang masalah penerimaan amal yang setelah roh kita ini dicabut, kemudian kita punya nur ini harus melalui semua pintu pertama sampai lagi. Yang saya ingin pertanyakan lagi pertama dulu ini Pak, tentang masalah tobat. Ada saya pernah bahas tapi saya tidak lanjut bahwa ada 3 golongan orang yang tidak ditolak astagfirullah. Kalau barangkali itu saya sampaikan bahwa golongan siapa yang 3 golongan itu yang ditolak astagfirullah. Karena ini baru tingkat pertama yang bisa pertama ini kita bertemu. Jadi kalau ini tak tolak otomatis kita bisa temu. Ini yang ketiga. Makasih penjelasan. Baik. Ya, jadi pertama terkait masalah harga diri.
Jadi harga diri manusia itu sebenarnya ada pada sholatnya. Jadi angke tak tu situ kena angke sempajangnya. Iya. Jadi angke tak tu situ kena angke sempajangnya. Nasabah maka dia tu pandita tubuh sempajang, hati mas sempajang, nyawa sempajangnya. Adam tubuhku, Muhammad nyawaku, puang Allah Ta'ala tuoku. Ya, tubuh sempajang. Betuanda, iro sempajata, angket tak angket kutu. Mari kita lihat, sholat subuh 2 rakaat, maknanya riwayat kalian akal dan pikiran. Duhur 4 rakaat, tangan 2, kaki 2. Asar 4 rakaat, dada segi 4. Maghribi 3 rakaat, mulut 1 lubangnya, hidung 2 lubangnya. Isya 4 rakaat, mata 2, telinga 2. Tepun itu sempajang. Jadi betul atau dina sempajang nasulangnya lina. Nah itu angkat tak tu. Nah, terus lagi ya, Rasulullah bersabda, Innallaha jamalun la yuqbalu illa jamalin. Sesungguhnya Allah itu sempurna dan dia tidak akan terima kalau tidak sempurna. Lalu muncul pertanyaan, apa yang membuat sempurna manusia menghadap kepada Allah? Salatnya. Jadi kalau dia sampainya tidak sempurna nanti menghadap sama Allah. Jadi kembali bahwa harga diri kita itu ada pada salat. Jadi dari ipaka singi sampai nyata berarti aleta ipaka singi. Jadi bagaimana caranya untuk pakasing sampajata diupayakan sholat berjamaah dimanapun kita berada. Karena sholat berjamaah diberikan kemuliaan khusus oleh Allah. Apa kata Rasulullah? Man hafadha al salat akramallahu bi khamsin ihsan. Siapa yang memelihara sholatnya, hakikatnya dia pelihara dirinya, harga dirinya. Akramallahu bi khamsin ihsan. Allah akan memberikan 5 kemuliaan. Yang pertama, yarfa'i anhu dikul aisi, akan diangkat segala kesusahan hidupnya. Itu kembali lagi kepada diri kita. Wa azabal kabri, akan diangkat siksaan di alam kuburnya ketika dia sudah masuk ke alam kubur. Jadi dia gagal pas sesak kena maturi kuburna orang yang memelihara harga dirinya alias salatnya. Yang ketiga, wa yu'tillahu kitabahu bi yaminihi, ipatarimangi matu amal di cinta nasab 5 atau enggak, itu bertanda bahwa dia adalah penduduk surga. Dan yang keempat, wa yamurru ala siratikal bar, dan dilewatkan nanti di titik siratal mustaqim seperti kilat kencangnya. Dan yang kelima, wa dakhul jannata bighairi hisab wal adab, lalu dimasukkan ke dalam surga tidak ada pemeriksaan, tidak ada siksaan. Karena itu dia hargai dirinya. Jadi kesimpulannya dari pertanyaan pertama bahwa hargailah diri kita lewat sholat. Jadi makanya sholat itu kalau pandangan sufi bukan kewajiban, kebutuhan. Ya, jadi jangan lagi ada yang paham bahwa ya sholat itu kewajiban. Memang pandangan ulama fikih, tapi pandangan sufi kebutuhan. Ya, jadi supaya kita semangat terus. Lalu kalau kita sholat, ya kita sholat ambil lagi prinsipnya pangulut ta'ali. Maka dia pangulut ta'ali, engkau tahu rajin mas sempaja, tapi kualitas sholatnya berbeda-beda. Engkau rajin mas sempaja, minta utama ranaka. Engkau rajin tamas sempaja, elu tamas surga. Maka dia pangulut ta'ali, ia rajin mas sempaja, na minta utama ranaka, ibadahnya ibadah palocing, madodo. Nah pangulut ta'ali. Rajin mas sempaja nasab itu utama ranaka, madodot kualitasnya itu. Yang kedua, engkat rajin mas sempaja nasab itu utama surga. Oh ya tu ibadah padangkang ya tu. Maka nasi ibadah padangkang nasabah ia padangkangnya ia patuna pukul dari pohon kena sarung. Nah, maka dia panggul tali kalau mau betul-betul luar biasa kita rajin melakukan sholat atau ibadah semata-mata cinta kepada Allah. Semata-mata cinta kepada Allah. Jadi mari kita tumbuhkan rasa cinta kita dalam melaksanakan sholat. Jadi jangan tahu salah pikir takut masuk neraka. Itu kan balasan saja. Yang jelasnya paling tinggi ibadah
kualitas ibadah itu adalah rasa cinta, perbaiki niat, semata-mata apa puji. Nah, cinta itu ya filosofinya cinta seperti angin. Ya, cinta seperti angin. Tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Ya. Jadi bagaimana papujinda puangnya pakai singi sampajata semata-mata rasa cinta, maka insya Allah hati kita akan tenang karena cintanya Allah seperti angin, tidak dilihat tapi bisa dirasakan. Ya, kalamnya saja Allah kalau kita baca dengan rasa cinta, nah biasa di dalam hati kita itu ada rasa terharu dan ada nikmat tersendiri. Ya, itu baru kalamnya Allah. Apalagi kalau cintanya Allah seperti angin tadi, kita bisa rasakan ketenangan. Ya, jadi begitu. Jadi kembali bahwa harga diri ada pada salat. Kemudian yang kedua masalah taubat. Jadi ada 7 saya sampaikan tadi itu memang harus dipahami, Pak. Tidak bisa tidak. Jadi ada itu kajian di buku yang ke-6 itu saya baca. Kan nyawa manusia itu ada mukmin, ada kafir. Jadi dari nyawa mukmin reke icam, reke puler itu bunda mau bau lade. Ya, harum sekali. Sehingga semua pintu langit terbuka. Nah, selamat ya sendaya kuma pakwe. Yang jadi persoalan bagaimana caranya menjadikan diri kita mukmin. Ini yang 7 ini. Ya. Ini yang 7 ini harus diamalkan. Ya, muslim belum tentu mukmin, tapi kalau mukmin pasti muslim. Jadi mukmin itu adalah penduduk surga, sudah pasti masuk surga. Ya, jadi begitu. Islam banyak Islam KTP-nya saja. Tapi belum tentu. Banyak orang sholat tapi belum tentu masuk surga. Karena di dalam Al-Qur'an ada di situ pawailul lil musallin. Engka tahu masampaja macilaka. Coba, engka tahu masampaja macilaka. Lebih celaka pada kedina sempaja. Jadi apa maksudnya? Naloringi Nabi sallallahu alaihi wasallam segala ibadah yang kita lakukan itu harus diilmui, ajak dikacocoi supaya betul naik derajat mukmin. Ya, sama tadi ini, kenapa Rasulullah lewati 7 langit itu? Itu pelajaran, makanya inilah pentingnya kajian. Jadi taubat itu tidak bisa tidak. Karena taubat itu pencuci hati. Ya, istighfar. Jadi taubat itu dari kata taba ya tubuh taubatan. Artinya kembali ke jalan yang diridai Allah. Bagaimana caranya? Perbanyak istighfar. Ya, jadi begitu. Lalu ada orang tidak diterima taubatnya. Ya, jadi orang yang tidak diterima taubatnya itu apabila tidak disingkirkan 3 ini. Ya, jadi ini 3 ini harus disingkirkan. Makanya dalam tasawuf akhlaki itu ada di situ di buku saya pertama, takhalli, tahalli, tajalli. Takhalli ini proses. Takhalli artinya pembersihan. Jadi harus banyak istighfar, itu namanya takhalli. Dan singkirkan semua sifat-sifat tercela. Baru tahalli. Jadi tahalli, jadi ha biasa ya. Tahalli pengisian. Jadi kalau sudah diisi, kita harus pengisian. Apa yang diisikan? Akhlak mulia atau amalan-amalan dan lain sebagainya, itu namanya tahalli. Nah, kalau kita isi seperti itu, otomatis akan muncul namanya tajalli, hasil. Jadi ada orang bertaubat nasingalina tapi tidak diisi. Ya, sama ceritanya, dia bersihkan gelasnya tapi tidak diisi. Apa mau diminum? Jadi ini 3 itu, Pak. Takhalli, tahalli, tajalli. Ya, jadi perbanyak istighfar dan juga perbanyak amal soleh. Nah, dengan banyaknya amal soleh otomatis ada yang ditunggu. Ya kan begitu. Jadi saya contohkan secara sederhana toh. Takhalli pembersihan gelas atau botol. Nah, kalau sudah dibersihkan begitu kan kosong kan? Harus tahalli, harus diisi. Ya, isinya apa terserah kita. Mau isi kopi, mau isi susu atau isi teh, terserah. Jadi apa yang kita lakukan itu nanti dirasakan. Baru istilahnya tajalli.
Jadi memang taubatnya tidak diterima karena tidak ada pengisiannya, hanya pembersihan dosa saja. Jadi apa mau dapat? Gelas mi bawa semata-mata pacing dia teliseri, agak minum. Nah, begitu logikanya. Oke, jelas? Ya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Allahumma rizqna fahman nabiyina wa hifdzal mursalin alhamal malaikatul muqarrabin ya zal jalali ikram. Allahumma allimna fi ma jahilna wa dhakkirna bima nasina ya zal jalali ikram. Ya alim ya halim ya hafidh ya alimul ghaib wa syahadu. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.